Pernahkah kalian merasa seperti terjebak dalam labirin tak berujung? Seakan-akan ada tembok-tembok tak terlihat yang menghalangi jalan kalian menuju impian besar, seperti memiliki rumah idaman, mobil mewah, atau hanya sekadar membahagiakan orang tua. Kalian tahu tujuannya, tapi jalannya seolah-olah tertutup rapat. Mungkin masalahnya bukan terletak pada pengetahuan atau koneksi kalian, tapi lebih dalam, pada fokus dan cara kalian mengarahkan pikiran. Dalam perjalanan meraih kesuksesan, ada dua komponen vital yang sering diabaikan: pengetahuan dalam kepala dan jaringan koneksi. Namun, seiring berjalannya waktu, satu hal yang kerap menjadi musuh dalam bayang-bayang adalah fokus. Fokus yang terpecah-pecah, pikiran yang terus-menerus terganggu, bisa menjadi penghalang terbesar dalam mencapai apa yang kita inginkan. Di video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana mengasah fokus, memutus rantai gangguan, dan menguatkan pikiran untuk menjadi mesin pencapai tujuan yang tak tergoyahkan. Fokus itu bukan hanya soal mental, tapi juga kimiawi. Disinilah peran dopamin masuk. Bagi kalian yang sudah familiar, dopamin adalah zat kimia dalam otak yang berkaitan dengan rasa bahagia. Namun, dopamin juga bisa menjadi pedang bermata dua, memberikan kesenangan instan yang sebenarnya merusak fokus kita. Mari kita telah bagaimana dopamin bekerja dan mengapa detoks dopamin selama 7 hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kendali atas hidup kalian. 1. Detoks dopamin mengapa penting? Ketika otak kita terjebak dalam pusaran kebiasaan buruk, seperti berlama-lama menonton konten negatif atau tanpa sadar terpaku pada scrolling media sosial yang tak berujung, kita sebenarnya sedang menyiram otak dengan ledakan dopamin yang besar. Dopamin, zat kimia di otak yang bertanggung jawab atas perasaan senang, dihasilkan dalam jumlah besar setiap kali kita terlibat dalam aktivitas ini. Namun, semakin sering kita memicu pelepasan dopamin ini, semakin dalam kita terjerat dalam lingkaran setan yang tanpa henti menuntun kita untuk terus mencari kepuasan instan. Ini tidak hanya merusak fokus kita, tapi juga menggerus produktivitas kita secara perlahan hingga nyaris tak terasa. Bayangkan jika kita mengambil langkah radikal, detoks dopamin selama 7 hari. Tidak ada lagi aliran dopamin palsu yang datang dari kebiasaan negatif. Otak yang biasanya berputar dalam pusaran adiksi dopamin akhirnya dipaksa untuk beradaptasi untuk menormalkan kembali fungsinya. Ini bukan hanya sekadar eksperimen. Ini adalah peperangan melawan otak yang telah dilatih untuk mencari kepuasan instan. Dalam 7 hari ini, kita menciptakan ruang bagi otak untuk membangun ulang fokusnya yang hilang. Disinilah produktivitas dan ketajaman mental dapat kembali meledak, membawa kita pada level baru dalam hidup yang sebelumnya terasa tak mungkin dicapai. 2. Hindari konten negatif, peran besar. Soft porn dalam mengganggu fokus. Tidak bisa dipungkiri, konsumsi konten negatif seperti soft porn memiliki dampak yang sangat merusak. Apa yang terlihat sepele di permukaan sebenarnya bisa membawa efek buruk yang mendalam. Setiap kali kita tergoda oleh konten semacam ini, otak kita terperangkap dalam siklus dopamin yang cepat dan instan. Ini tidak hanya mengikis fokus kita secara perlahan, tetapi juga menghancurkan produktivitas kita dan, yang lebih parah, meredam semangat hidup yang dulu membara. Perlahan tapi pasti, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri, terperangkap dalam kebiasaan yang sulit dipecahkan. Untuk menghentikan siklus ini, dibutuhkan keberanian dan komitmen. Detoks dopamin adalah langkah radikal yang bisa kalian ambil. Kalian harus berani memutus semua bentuk konsumsi konten negatif yang seringkali memicu dorongan dopamin yang berbahaya. Jika perlu, hentikan penggunaan media sosial sementara. Dengan berani meninggalkan sumber-sumber adiksi ini, kalian memberikan kesempatan bagi otak untuk memulihkan diri, membangun kembali fokus, dan akhirnya menemukan kembali semangat hidup yang hilang di tengah arus konten negatif. 3. Memiliki tujuan hidup yang jelas.
Tanpa tujuan hidup yang jelas, otak kita mudah sekali teralihkan. Fokus yang kuat hanya bisa terbangun jika kita memiliki alasan yang jelas untuk apa yang kita lakukan. Cobalah untuk duduk sejenak, tulis tujuan hidup kalian, dan biarkan itu menjadi bintang penuntun dalam segala hal yang kalian lakukan. Ketika tujuan hidup tertanam dengan kuat, setiap tindakan dan keputusan akan terasa lebih bermakna. Karena kalian tahu kemana kalian sedang menuju, bukan hanya sekadar mengikuti arus. Banyak orang terjebak dalam kebingungan, merasakan hidupnya berjalan tanpa arah. Tanpa tujuan yang konkret, pikiran cenderung melayang-layang, mudah tergoda oleh distraksi yang ada di mana-mana. Dengan menuliskan tujuan kalian, kalian tidak hanya memberikan peta bagi otak, tapi juga menciptakan pijakan kokoh yang bisa dijadikan pegangan saat godaan muncul untuk meninggalkan jalur yang seharusnya kalian tempuh. 4. Pisahkan teknologi untuk produksi dan konsumsi. Tentunya, sebuah strategi brilian untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan adalah dengan memisahkan perangkat teknologi kalian secara cermat. Bayangkan jika setiap gadget yang kalian miliki menjalankan fungsi yang berbeda. Satu hanya untuk konsumsi informasi dan hiburan, sementara yang lainnya secara eksklusif didedikasikan untuk produksi dan pekerjaan. Dengan menegakkan pembagian ini, kalian menciptakan garis pemisah yang jelas antara zona santai dan zona produktif. Hal ini berfungsi sebagai pengingat visual dan praktis bahwa setiap perangkat memiliki tujuan yang berbeda untuk bersantai dan mengisi ulang energi versus fokus dan menyelesaikan tugas. Sehingga otak kalian tidak akan lagi tergoda untuk melompat dari mode produktif ke mode santai secara sembarangan, melainkan akan lebih mudah untuk terjebak dalam alur kerja yang menyenangkan dan terarah. Lebih dari sekadar pengaturan teknis, metode ini juga menghilangkan kebingungan mental yang sering kali muncul ketika satu perangkat digunakan untuk berbagai keperluan. Dengan memisahkan penggunaan gadget, kalian mengurangi kemungkinan distraksi yang berasal dari aplikasi hiburan saat seharusnya bekerja. Kalian akan menemukan bahwa batasan ini secara otomatis meningkatkan disiplin dan fokus, serta mempermudah transisi dari waktu santai ke waktu produktif. Intinya, pemisahan perangkat ini tidak hanya memberikan keuntungan fisik dalam hal organisasi, tetapi juga menanamkan kebiasaan mental yang lebih baik dalam mengelola waktu dan energi. 5. Fokus pada satu tugas. Multitasking adalah musuh fokus. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam jebakan multitasking. Tapi apakah itu benar-benar efektif? Jawabannya tidak. Fokus pada satu hal dalam satu waktu adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas hasil dan memperkuat fokus. Latihlah otak kalian untuk menyelesaikan satu tugas sebelum beralih ke tugas berikutnya. Dengan melatih diri untuk menyelesaikan satu tugas sebelum beralih ke yang lain, kalian tidak hanya meningkatkan kualitas kerja, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi mental. Multitasking seringkali mengakibatkan pengurangan kualitas karena otak harus sering berpindah-pindah fokus, yang memperlambat proses dan mengurangi ketelitian. Dengan menekankan pada satu tugas pada satu waktu, kalian memberi kesempatan pada otak untuk benar-benar mendalami dan mengatasi setiap detail dengan lebih baik. Ini juga membantu mengurangi stres dan kelelahan karena kalian tidak terbagi antara beberapa tanggung jawab secara bersamaan. Melalui praktik ini, kalian akan menemukan bahwa pekerjaan menjadi lebih mudah dikelola dan hasilnya jauh lebih memuaskan. Meditasi 15 menit memfokuskan pikiran dengan latihan harian. Meditasi adalah salah satu cara paling efektif untuk melatih fokus. Dengan duduk diam dan memusatkan perhatian pada napas, kalian melatih otak untuk tetap tenang dan fokus di tengah arus pikiran yang datang. Coba lakukan meditasi 15 menit setiap hari dan rasakan perbedaannya dalam kemampuan kalian untuk fokus. 7. Jalan kaki untuk meningkatkan kreativitas dan fokus. Jangan remehkan kekuatan jalan kaki. Saat kalian bergerak, otak kalian mendapat kesempatan untuk merenung dan berpikir lebih dalam. Ini adalah cara alami untuk meningkatkan kreativitas dan fokus tanpa harus menambah beban pikiran. 7 hari mungkin terdengar singkat,
Tapi disiplin dalam melakukan detox dopamin ini bisa membawa perubahan besar dalam hidup kalian. Fokus yang terasa akan membuka jalan yang selama ini tertutup, membebaskan kalian dari jebakan dopamin yang merusak, dan membawa kalian lebih dekat ke impian kalian. Cobalah, rasakan perbedaannya, dan biarkan fokus baru ini menjadi kunci kesuksesan kalian. Jangan lupa, tulis di kolom komentar pengalaman kalian setelah melakukan detox ini. Saya yakin kalian akan melihat hidup dari sudut pandang yang benar-benar baru.